Siang itu, Orchard Road ramai seperti biasanya. Turis hilir mudik dengan kantong belanja dari butik-butik mewah. Karyawan kantoran berburu makan siang. Dan seorang petugas kebersihan asal Malaysia bernama Maria sedang menjalankan rutinitas hariannya, tidak jauh dari pintu keluar stasiun MRT. Jam 12:45, ada sesuatu yang mengganggu perhatiannya. Sebuah tas olahraga berwarna biru dan merah tergeletak begitu saja di dekat dinding bermotif mozaik, seolah ada yang lupa membawanya pergi. Maria mendekat. Dia membukanya, dan yang dia temukan di dalamnya akan membuat seluruh Singapura tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Terbungkus kantong plastik merah, ada kepala manusia. Kepala seorang perempuan muda. Di sampingnya ada 2 kantong sampah berwarna hitam. Masing-masing kantong berisi sepasang lengan dan sepasang kaki yang sudah terputus dari tubuhnya. Tidak ada torsonya. Ini Singapura, negara dengan salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia, dengan hukum yang begitu ketat sampai permen karet saja dilarang. Kejahatan sekejam ini nyaris tidak pernah terjadi di sini. Polisi baru tiba lebih dari 1 jam kemudian dan langsung memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Tapi cerita ini baru saja dimulai, karena beberapa jam setelahnya, di sebuah taman kota di seberang pulau, seorang pegawai negeri sipil akan menemukan satu bagian tubuh yang hilang di dalam sebuah koper. Ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan setapak, seolah sengaja dipertontonkan. 2 lokasi, 1 korban, dan pelakunya bukan orang asing bagi korban. Pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Gwen Galerho Aguilar berusia 29 tahun. Dia berasal dari Tagudin, kota kecil di provinsi Ilocos Sur, Filipina. Sejak akhir tahun 2001, dia meninggalkan suaminya, Edwin, dan 2 anak laki-lakinya untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Ini alasan yang begitu familiar bagi jutaan pekerja migran lain di Asia Tenggara. Penghasilan di kampung tidak pernah cukup. Saat itu diperkirakan ada sekitar 140.000 pekerja rumah tangga asing di Singapura, sebagian besar dari Filipina dan Indonesia. Gwen salah satunya. Dia tinggal dan bekerja untuk pasangan bernama Prakas dan Anjali Malia di sebuah apartemen bernama Sunglade di kawasan Serangoon. Dan di sanalah, pada Maret 2005, dia bertemu seorang perempuan lain dengan nasib yang begitu mirip dengannya. Jane Parangan Lapuebla, 26 tahun. Juga asisten rumah tangga asal Filipina yang tinggal tak jauh dari tempat Gwen bekerja. Mereka bertemu di Orchard Road, tempat para asisten rumah tangga Filipina biasanya berkumpul di hari libur mereka. Jane sendiri punya kisah yang tak kalah berat. Dia sudah menikah dengan suami bernama Crusaldo dan punya seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang menunggunya di Bagabag, Provinsi Nueva Vizcaya. Ayahnya sendiri seorang tentara yang gugur saat Jane baru berusia 3 tahun. Dia dan adiknya dibesarkan oleh keluarga besar dari pihak ayah. 2 perempuan dengan 2 keluarga yang menanti di kampung halaman, dan satu kebutuhan yang sama yang mendorong keduanya menyeberangi lautan untuk kirim uang ke keluarga di rumah. Persahabatan mereka tumbuh sangat cepat. Orang-orang di sekitar mereka menggambarkan Gwen dan Jane sedekat saudara kandung. Mereka sangat akrab, sampai-sampai tetangga dan rekan kerja mereka sendiri terkejut mendengar apa yang akhirnya terjadi. Awalnya ini hanya soal tolong-menolong biasa antar sesama perantau. Jane butuh uang dan sangat mendesak untuk dikirim ke keluarganya di kampung. Dan sebagai sahabat baik, Gwen mengulurkan tangan. Total pinjaman itu $2.000 Singapura.
Kedengarannya kecil, tapi coba kita hitung pakai nilai sekarang, disesuaikan inflasi Singapura selama 20 tahun terakhir, lalu dikonversi ke rupiah dengan kurs hari ini. Utang itu setara dengan 43,5 juta rupiah. $1.000 diambil langsung dari tabungan pribadi Gwen. $1.000 lagi Gwen dapatkan lewat seorang teman sesama pekerja Filipina bernama Jenny Narak yang meminjamkannya dari seorang rentenir di Singapura. Dan disinilah masalah ini mulai membengkak. Rentenir itu mengenakan bunga 20% per bulannya. Dari porsi $1.000 yang lewat rentenir itu saja, bunganya sekitar $200 Singapura per bulan. Disesuaikan dengan nilai sekarang, itu setara dengan 4,3 juta rupiah setiap bulan hanya untuk bunga, belum pokok utangnya. Dan bukan Jane yang menanggung bunga itu, Gwenlah yang harus membayarnya karena uang itu dipinjam atas namanya. Tekanan itu menumpuk perlahan. Si rentenir menelpon berulang kali, mengancam akan menyita izin kerja Gwen, bahkan mendatangi langsung rumah majikannya untuk menagih. Sementara itu, Jane bersikap santai saja soal utang itu, tidak terburu-buru untuk melunasinya. Bagi Gwen, ini bukan lagi sekedar soal uang. Ini sudah jadi beban yang menggerogoti kesehatan mentalnya, dan dia tidak bisa cerita ke siapapun. Majikannya sudah sangat baik padanya, dan dia tidak mau merepotkan mereka. Sementara itu, dia juga sedang berjuang dengan masalah rumah tangganya sendiri, karena hubungannya dengan suaminya sedang goyah, dan dia sangat merindukan kedua anaknya. Semua tekanan itu menumpuk setiap hari di dalam kepala seorang perempuan yang tetap harus bekerja setiap hari, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mulai susah tidur, berat badannya naik sekitar 5 kilo dalam beberapa bulan terakhir, karena pelariannya adalah makan dan tidur, supaya tidak perlu memikirkan apa-apa. Dia sulit berkonsentrasi bekerja, apalagi setiap kali telepon si rentenir berbunyi. Gwen merasa sangat depresi menyimpan semua ini sendirian, dan pada tanggal 7 September 2005, depresi itu akan meledak. Tanggal 7 September 2005, jam 12:30 siang, Jane datang ke apartemen Sunglade, tempat Gwen bekerja. Majikannya, pasangan Malia, sedang tidak di rumah. Awalnya semua terlihat biasa. Mereka hanya dua sahabat, memasak bersama di dapur seperti akhir-akhir pekan lainnya. Tapi obrolan itu perlahan berbelok ke topik yang selama ini dihindari, soal utang. Gwen mengungkit soal $2.000 yang belum juga lunas, dan dia mengusulkan sesuatu. Jual saja kamera video dan kamera digital milikmu untuk menutup utang itu. Bagi Gwen, ini masuk akal. Tapi bagi Jane, ini terasa seperti serangan. Jane naik pitam, suaranya meninggi. Dan Gwen yang sudah berbulan-bulan menahan tekanan seorang diri, ikut terpancing. Perdebatan itu dalam hitungan menit berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Mereka bertengkar mulut, awalnya sambil memasak di dapur. Tapi argumen itu terus memanas sampai keduanya pindah ke kamar tidur Gwen. Yang disanalah yang tadinya cuma adu mulut berubah jadi baku hantam. Saling jambak rambut, saling mencengkeram leher. Gwen menggigit lengan Jane. Perkelahian itu lalu bergeser lagi dari kamar ke area cuci di dekatnya. Dan di tengah pergumulan itu, Gwen mencengkeram leher Jane dengan tangan kanannya. Dengan tangan kirinya dia meraih sebuah bantal dari atas tempat tidur, dan dia membekapnya ke wajah Jane. Dia menekannya sampai dia merasa Jane berhenti bergerak. Gwen melepaskan bantal itu. Dia menangis. Dia pikir Jane sudah meninggal. Tapi kemudian, tangan Jane mulai bergerak lagi. Dalam kepanikan, secara refleks, Gwen kembali mencekik lehernya.
kali ini dengan kedua tangannya, sampai Jane berhenti bernafas. Gwen sendirian sekarang di kamarnya bersama tubuh sahabatnya yang tak lagi bernyawa. Pikirannya kosong. Dia baru saja membunuh orang yang paling dia percaya di negeri asing ini. Dan apa yang dia lakukan dalam 2 hari kemudian akan membuat kasus ini dikenang selama puluhan tahun. Gwen memasukkan jasad Jane ke dalam sebuah koper besar bermerek Santa Barbara Polo and Racquet Club di kamarnya sendiri. Dia membersihkan noda darah di lantai dan menyingkirkan barang-barang pribadi Jane termasuk izin kerjanya. Dan selama 2 hari berikutnya, Gwen menjalani hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap bekerja untuk keluarga Malia, memasak, membersihkan rumah seperti biasa. Sementara tubuh sahabatnya tersimpan di dalam kopernya sendiri, hanya beberapa langkah dari tempat dia tidur setiap malam. 2 hari itu berjalan semacam kabut, linglung, nyaris tak bersuara. Tapi entah bagaimana, pikirannya sudah menyusun sebuah rencana. Begitu majikannya berangkat kerja, Gwen naik kereta menuju stasiun Farrer Park, lalu berjalan ke Mustafa Shopping Center, pusat perbelanjaan 24 jam yang legendaris di kawasan Little India di Singapura. Di sana dia berbelanja, sebuah golok, sebuah kapak, sarung tangan kanvas, dan sarung tangan lateks. Dia juga membeli wallpaper hijau, sebotol deterjen, 1 bantal guling baru, 2 sarung bantal, 1 spray, dan 1 paket kantong sampah hitam. Lalu dia kembali ke apartemen Sunglade. Dan di sanalah, dengan golok dan kapak yang baru dibelinya, Gwen memotong-motong tubuh sahabatnya sendiri. Dia memisahkan kepala, kedua tangan dipotong di atas siku, dan kedua kaki dari torsonya. Semua bagian tubuh itu dibungkus terpisah, dilapisi koran, dimasukkan ke kantong plastik, lalu ke kantong sampah. Setelah itu, dia membersihkan kamarnya. Dia bukan sekedar membersihkan, dia mendekorasi ulang. Noda darah yang tak bisa hilang di dinding, tepat di atas tempat tidurnya, ditutupnya dengan wallpaper hijau baru supaya serasi dengan warna kamar. Kasurnya dia balik, spraynya dia ganti, sarung bantalnya juga diganti. Golok dan kapak dicuci bersih, lalu disimpan rapi di lemari dapur, di bawah wastafel. Ini bukan tindakan orang yang panik membabi buta. Ini tindakan yang terlihat sistematis, terencana, dan dingin. Siang itu juga gue naik taksi, membawa tas olahraga berisi kepala, kedua lengan, dan kedua kaki Jane menuju Orchard Road. Jalan yang sama, tempat pertama kali dia dan Jane bertemu 6 bulan sebelumnya. Jam 12:35, dia meletakkan tas itu di dekat dinding bermotif mozaik, dekat pintu keluar stasiun MRT Orchard. Lalu dia pergi begitu saja. 10 menit kemudian, Maria menemukannya. Tapi Gwen belum selesai. Dia kembali ke apartemen, mengambil torso Jane yang hanya mengenakan bra dan celana dalam warna coklat, membungkusnya dengan koran dan kantong sampah, memasukkannya ke sebuah koper roda bermerek World Polo. Waktu itu jam 6:10. Dia naik taksi lagi, kali ini menuju McRitchie Reservoir, taman kota yang jauh dari Orchard Road. Dan di sana, dia meninggalkan koper itu begitu saja, di pinggir jalan setapak, dekat halte bis di Lornie Road. Tidak disembunyikan di semak-semak atau dikubur, tidak juga dibuang ke danau, hanya ditinggalkan di tempat terbuka, di mana siapapun bisa menemukannya. Dan memang seseorang menemukannya. Seorang pegawai negeri sipil bernama Alvin melihat koper itu dikerubuni lalat. Dia mendekat, membuka resletingnya, dan di dalamnya dia menemukan bagian terakhir dari teka-teki mengerikan ini. Sidik jari dari salah satu tangan yang ditemukan di Orchard Road memberi polisi identitas korban.
Jane Parangan La Puebla, cocok dengan laporan orang hilang yang dilaporkan majikan Jane sehari sebelumnya. Tapi petunjuk yang benar-benar membuka kasus ini ada di dalam koper yang ditemukan di McRitchie. Di antara lembaran-lembaran koran bekas yang dipakai membungkus torso, ada satu eksemplar surat kabar International Herald Tribune, dan di sana tertera label alamat pergelangan. Mr. Prakash Malia, nomor 823 Sunglade, 9 Serangoon Avenue 2. Alamat rumah tempat Gwen bekerja. Polisi bergerak cepat. Malam itu juga, mereka tiba di apartemen Sunglade. Mereka menemukan pasangan Malia dan asisten rumah tangga mereka, Gwen. Gwen mengaku kenal Jane, tapi katanya dia tidak tahu Jane ada di mana. Polisi menggeledah kamarnya dengan izin dan disaksikan langsung oleh majikannya. Yang mereka temukan, noda darah di bawah kasur dan di lantai. Potongan-potongan kecil izin kerja Jane yang sudah sobek-sobek di tempat sampah tepat di luar kamar Gwen. Sebuah label koper World Polo yang cocok persis sama dengan koper yang ditemukan di McRitchie. Dan di lemari dapur, di bawah wastafel, mereka menemukan sebuah golok dan sebuah kapak yang menurut pasangan Malia bukan milik mereka. Gwen Galerho Aquilar ditahan. Dini hari itu juga. Sehari kemudian, dia resmi didakwa dengan murder. Dakwaan yang di Singapura saat itu bisa membawa hukuman mati wajib jika terbukti. Dalam pernyataan pertamanya ke polisi, Gwen tetap membantah. Menurutnya, Jane masih hidup saat terakhir dia melihatnya di apartemen itu. Tapi beberapa hari kemudian, dalam pernyataan videonya, dia mengakui semuanya. Perkelahian itu, bantal itu, dan tangannya di leher Jane. Golok dan kapak yang dia beli, wallpaper yang dia pasang untuk menutupi noda darah, dan 2 tas yang dia tinggalkan di 2 tempat paling ramai di seluruh Singapura. Berita penangkapan Gwen menyebar secepat kilat, bukan cuma di Singapura, tapi juga di Filipina. Dan begitu ada kekosongan fakta, media langsung mengisinya dengan teori. Salah satu koran di Singapura bahkan memajang judul provokatif. Apakah sang pembantu membunuh dan memutilasi saingannya dalam percintaan? Ya, teori cinta segitiga. Wartawan sibuk menelusuri kehidupan sosial kedua perempuan itu. Satu media bahkan menulis artikel khusus soal kebiasaan mereka nongkrong di Orchard Towers, gedung hiburan malam yang tiap hari Minggu berubah jadi tempat tea dance, yang menjadi tempat favorit ratusan asisten rumah tangga Filipina yang sedang libur kerja. Sekedar dansa, ketawa-ketawa, melepas penat di satu-satunya hari libur mereka dalam seminggu. Tapi bagi mereka yang sedang berburu sensasi, ini jadi bahan bakar tambahan untuk teori rival cinta. Sementara media sibuk berteori soal asmara, keluarga Gwen di kampung halaman justru syok berat dan bersikeras Gwen difitnah. Mereka bersama pejabat dari kota asalnya, Tagudin, mengirim permohonan darurat ke Presiden Filipina saat itu, Gloria Macapagal Arroyo, memohon supaya pemerintah turun tangan. Tentu saja, klaim difitnah itu tidak bertahan lama. Bukti-bukti dan pengakuan Gwen sendiri sudah bicara lain. Suaminya, Edwin, buru-buru terbang dari Manila ke Singapura begitu mendengar kabar penangkapan istrinya, meninggalkan kedua anak laki-laki mereka dalam asuhan neneknya di kampung. Sementara itu, jasad Jane dipulangkan ke Filipina untuk dimakamkan keluarganya. Bahkan digelar upacara doa oleh biksu Buddha tepat di lokasi penemuan kepalanya di Orchard Road. Gwen ditahan di penjara wanita Changi, menjalani serangkaian pemeriksaan psikiatri. Psikiater yang memeriksanya, Dr. Tommy Tan, dari Institute of Mental Health, ironisnya ditunjuk oleh negara, dan awalnya bersaksi untuk pihak jaksa, bukan pembela Gwen.
Dia menemukan sesuatu yang penting. Gwen mengidap kondisi bernama Mark's Depression. Depresi yang tersembunyi rapi di balik keseharian yang tampak baik-baik saja, dan secara substansial melemahkan tanggung jawab mentalnya pada saat kejadian. Ini bukan alasan untuk membebaskannya, tapi ini cukup secara hukum untuk mengubah segalanya. Hampir 8 bulan setelah pembunuhan itu, dakwaan terhadap Gwen resmi diturunkan. Dari pembunuhan dengan rencana, dengan ancaman hukuman mati, menjadi apa yang di hukum Singapura disebut pembunuhan tidak berencana. Istilahnya rumit, tapi intinya begini. Dakwaan ini tetap mengakui Gwen sadar penuh saat mencekik leher Jane dan berniat menyebabkan kematiannya saat itu. Tapi dakwaan ini tidak menganggap ada rencana pembunuhan sejak awal. Tidak ada premeditasi. Karena itu, ancaman hukumannya bukan lagi hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup atau 10 tahun. Pengacara Gwen, Sashi Nathan, berhasil meyakinkan jaksa untuk menurunkan dakwaan ini dengan satu argumen sederhana tapi krusial. Ada jeda waktu sekitar 1,5 hari antara kematian Jane dan saat tubuhnya mulai dimutilasi. Jeda waktu itu, menurut tim pembela, membuktikan mutilasi bukan bagian dari niat membunuh, melainkan tindakan yang panik setelahnya untuk menghilangkan bukti. Beberapa minggu setelah itu, Gwen berdiri di ruang sidang, menggenggam tangan kakak perempuannya erat-erat, menahan tangis yang akhirnya pecah juga, dan mengaku bersalah atas dakwaan yang sudah diturunkan. 11 hari kemudian, Hakim Fikir Raja dari Pengadilan Tinggi Singapura siap membacakan putusannya. Ada 3 kemungkinan hukuman untuk dakwaan yang dihadapi Gwen. Penjara seumur hidup, 10 tahun, atau di bawah 10 tahun. Jaksa sendiri menarik hukuman seumur hidup. Hakim Raja mempertimbangkan semuanya. Dr. Tan bersaksi bahwa risiko Gwen mengulangi kejahatan serupa rendah. Dia perempuan, tidak punya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, tidak punya catatan kriminal, dan bahkan wali kota dari kampung halamannya berjanji memberi dukungan sosial dan konseling begitu Gwen kembali ke Filipina. Tapi hakim juga tidak menutup mata pada satu hal. Dalam pertimbangannya, Hakim Raja mencatat, Gwen sebenarnya punya lebih dari satu kesempatan untuk berhenti. Saat dia melepas bantal dan mengira Jane sudah tidak bernyawa, dia bisa saja mencari pertolongan. Dan saat dia melihat tangan Jane mulai bergerak lagi, dia masih punya satu kesempatan lagi untuk menyelamatkannya, bukan menghabisinya. Menurut laporan otopsi dari Dr. Wee King Po, cedera di tubuh Jane jauh lebih parah dan lebih luas dibanding cedera di tubuh Gwen sendiri. Ini adalah tanda bahwa sepanjang perkelahian itu, Gwen lah yang lebih unggul. Soal mutilasi itu sendiri, hakim menjelaskan satu hal yang mungkin mengejutkan banyak orang. Secara hukum, mutilasi itu sama sekali bukan bagian dari dakwaan yang dihadapi Gwen. Dia hanya didakwa atas kematian Jane, bukan apa yang terjadi pada tubuhnya setelah itu. Pada akhirnya, Hakim Raja menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk Gwen Galerho Aguilar dihitung sejak hari penangkapannya. Sehari setelah vonis dijatuhkan, salah satu koran Singapura memuat headline yang mengutip suaminya, Edwin, yang berkata, "Akan kuterima dia kembali dengan sepenuh hati." Berbeda dari kebanyakan narapidana lokal Singapura yang biasa mendapatkan keringanan masa tahanan karena berkelakuan baik, sebagai warga negara asing yang pasti akan dideportasi begitu bebas, Gwen tampaknya menjalani hukumannya nyaris penuh. Dia dilaporkan bebas sekitar September 2015, persis 10 tahun sejak malam penangkapannya. Setelah itu, tidak banyak informasi publik tentang kemana hidupnya berlanjut. Ada satu detail terakhir dari kasus ini yang mungkin bisa bikin merinding. Hanya 3 bulan sebelum kematian Jane, kasus mutilasi lain menggemparkan Singapura di kawasan Kalang,
Seorang pria bernama Leong Siu Chor membunuh dan memutilasi kekasihnya menjadi 7 bagian. Media sempat menduga kasus Gwen adalah tiruan dari kasus Kalang itu. Tapi ada satu kebetulan yang bahkan lebih aneh. Kedua pelaku, Leong Siu Chor dan Gwen Galerho Aquilar, lahir di tanggal yang persis sama, 19 April. Hanya beda tahun. Dua orang yang tidak saling kenal, dua motif yang sama sekali berbeda, tapi lahir di hari yang sama, dan sama-sama akan dikenang sebagai bagian dari 2 kasus mutilasi paling mengerikan dalam sejarah kriminal modern Singapura.